Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue, Oboy Gusnandar. Teman-teman semua, ini merupakan episode perdana dari program terbarunya Ops Channel. Namanya Obsession. Obsession merupakan sebuah program di mana gue akan berbincang dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang pekerjaan yang banyak disukai, diminati, dan diimpikan oleh banyak orang. Dengan harapan, program ini dapat menjadi wadah untuk teman-teman yang memang menginginkan mencapai suatu pekerjaan yang teman-teman impikan. Buat teman-teman yang kurang minat, program ini dapat menjadi sesi di mana teman-teman dapat memperluas jangkauan teman-teman akan informasi suatu pekerjaan. Di episode kali ini, gue lagi mampir di salah satu coffee shop di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Namanya Lock On Coffee. Di episode perdana ini, gue akan mendatangkan teman lama gue yang ternyata memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk dibicarakan. Siapa orangnya? Langsung aja kita panggilkan. Oka Saputra. Apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Gimana kabar lo, men? Wah, saya terus dong. Jadi teman-teman, Oka ini teman lama gue dan kita itu terakhir ketemu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Singkat cerita, gue baru tahu ternyata dia memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Oka Saputra ini merupakan seorang barista. Oke, men. Jadi hari ini kita akan membahas seputar pekerjaan lo nih, men. Oke. Nah, cuman men, masalahnya kita kan lagi ada di coffee shop nih, ya kan? Gak enak dong, kita lagi ada di coffee shop tapi nggak sambil ngopi. Iya, benar banget. Ya kan? Nah, kebetulan gue udah mesenin lo sebuah kopi andalannya Lock On Coffee. Wis, Ini dia. Enak nih kayaknya. Baristanya langsung nganterin ke kita, men. Ini tuh Batalion Coffee ya? Iya. Ini kopi andalannya Lock On Coffee, men. Oke. Nah, namanya Batalion Coffee. Kita cobain dulu gimana? Sambil ngerokok selalu. Sambil, men. Asik ya. Lagi panas-panas, minum Batalion Coffee, seger banget. Oke, men, sebelum kita masuk ke topik obrolan, gue pengen ngejelasin dulu perihal barista itu apa. Barista itu berasal dari bahasa Italia, artinya pelayan bar. Tapi yang mungkin kita tahu hanyalah sebatas barista adalah orang-orang yang membuat dan menyajikan kopi yang berbasis espresso. Nah, men, lo kan seorang barista nih. Gue mau nanya dulu deh sama lo dari hal yang paling basic. Pertama kali lo terjun di dunia barista tuh dari kapan, men? Oke. Dulu kita pernah sempat kerja bareng ya. 2016-an. Yes. Nah, awal 2017 lah gue terjun di dunia barista sih sebenarnya. Dari tahun 2017. Yap. Ada nggak sih kisah menarik nih di balik historical lu sebagai seorang barista? Wah, ada men. Waktu itu di 2016 itu sempat kerja bareng sama lo. Yes. Resign dong. Gue jobless men. Satu ketika gue bingung nggak ada kerjaan segala macem. Ada satu teman gue, dia tuh punya kantin nih. Kantin kayak di kantor-kantor lah. Ada lah daerah Sudirman lah. Gue bilang sama dia, bro, lo ada nggak sih kerjaan apa aja deh? Gue mau yang gue lakuin di kantin lo ngapain? Ya udah, besok ketemuan deh. Akhirnya gue datengin tuh ke kantinnya kan. Ada nih, lo mau nggak? Tapi cuman gorengin ayam. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue takis. Pada satu ketika ada satu orang nih yang gue perhatiin terus dari awal gue masuk. Ini orang kerjanya apa nih? Tindikan. Orang-orang kantor nggak ada kayak gitu loh. Gue bingung nih kantor apaan nih? Di dalam kok ada yang kayak gini nih. Dulu kan gue sempat nge-vape tuh, dan doi nge-vape juga dan makan di tempat gue. Suatu ketika gue tanya dong, gue berani diri. SKSD sih, bang nge-vape juga, gini segala macem kan. Udah di situ langsung gue tembak kan. Sorry nih bang, lu sebenarnya kerja apaan sih? Gaya lu bebas banget sih di sini. Wah, gue di sini barista bro. Wah, udah langsung gue tembak. Ada lowongan nggak bang? Buat siapa? Ya buat gue lah bang. Yang paling penting, lu bisa bahasa Inggris nggak? Ya kalau bahasa Inggris mah ayo bang, gue jabanin dengan pede sih. Kalau basic kopi gimana? Basic kopi sih gue ada bang. Ya gue tahu kulit lah, belum tahu isi. Oke, besok bawa CV lu segala macam. Besok bawa CV, interview segala macam. Nah, gue langsung kerja minggu depannya itu. Yang membuat lu tertarik sama dunia barista tuh apa? Awalnya sih pas gue masuk tuh barista cuma nyajiin kopi kan. Ya barista cuma membuat kopi lah, racik kopi lah ya kan. Setelah gue masuk, oh ternyata barista tuh nggak cuma ngeracik kopi. Lu tuh nggak boleh malas. Balik kopinya itu lu tuh harus bisa ngepel. Lu harus bisa cuci-cuci segala macam. Dan itu yang gue lakuin di 3 bulan pertama. Sampai-sampai dalam hati gue kesel. Anjir, kerjaan kayak gini banget nih, ya kan? Gue tuh pengen ngeracik kopi. Gue tuh pengen megang mesin kopi. Gue nggak sabar kan. Oke. Sampai salah satu senior gue, ada masanya, itu sih yang selalu gue inget sih. Ada masanya lu bakal terjun ke mesin. Itu sih yang paling gue inget. Jadi justru men, ketika lu memulai proses menjadi seorang barista, lu nggak langsung megang kopi dan menyajikan kopi? Oh enggak. Pertama gue belajar knowledge dulu sih. Apa tentang kopi. Gue belajar how to service. Karena itu yang paling penting sih. Tapi menarik sih ya, obrolan dari senior lo pada waktu itu ya. Ada masanya lo akan megang mesin. Oh iya, jelas. Waktu itu gue terlalu berambisi karena, wih, bisa gambar nih. Nah, di situ gue berpikir, bang, ayo dong ajarin gue gambar. Men, gue kasih tahu, kan gue udah pernah bilang sama lo, ada masanya.
latte art tuh bonus. Gue anak baru kan nggak tahu apa-apa, dan itu gue selalu sabar. Nah ketika udah masanya final, semua itu berkesinambungan sih. Banyak orang, bang ngajarin gue gambar. Emang menurut lo dengan lo bisa gambar lo udah bisa menguasai barista gitu? Belum tentu, karena semua berkesinambungan. Lo harus tahu espresso yang baik gimana, lo tahu krema yang baik tuh gimana. Karena tanpa lo tahu espresso yang baik, lo nggak akan bisa gambar sih. Ini menarik sih menurut gue. Jujur ya men ya, gue orang awam. Paradigma gue perihal seorang barista tuh sama, yang hanyalah penyaji kopi dan sekedar lu bisa bikin apa istilahnya men? Latte art, lu udah bisa jadi barista. Ternyata nggak kayak gitu. Enggak, prosesnya panjang. Sebelum itu lo harus tahu dulu nih, gue jelasin sedikit ya. Lo harus kalibrasi espresso dulu sih sebenarnya. Lo harus tahu menentukan rasa espresso yang baik tuh hari ini gimana. Nah itu dari situ. Intinya menjaga konsistensi kopi lo lah sebenarnya. Jadi lo nggak langsung datang terus nyalain mesin bikin kopi, ya itu salah sih. Gak sesederhana itu ternyata men. Oke men. Yap. Sebenarnya barista tuh ada sekolahnya atau enggak sih? Atau mungkin sebenarnya belajar otodidak pun bisa? Oh, kalau buat sekolah barista sendiri sih emang ada sih. Dan kalau emang lo mau belajar otodidak bisa juga. Apa yang membedakan barista yang belajar otodidak sama barista yang sekolah? Kalau yang sekolah sih lebih terstruktur sih. Pastinya lo bersertifikat dan diakui oleh nasional sih sebenarnya. Otodidak pun juga sebenarnya sama-sama bagus sih, cuman beda di strukturnya aja sih. Menarik nih men. Orang yang sekolah punya sertifikat berskala nasional. Betul. Secara kan zaman sekarang lo kerja sebagai profesi inilah itulah, tapi tanpa ada sesuatu hitam di atas putih, yaitu sertifikasi, sama aja dianggap ya lo apaan sih? Nah, lu tau gak sih sebenarnya proses sederhana dari barista yang otodidak, tapi dia pengen diakui negara nih? Otodidak terus lo mau bersertifikasi, itu lo harus pantau-pantau dari si kementerian itu tersebut sih sebenarnya. Karena kan dalam dunia kopi itu ada suatu asosiasinya, dan itu ada tesnya lagi, nggak mungkin lo langsung datang terus lo sertifikasi, itu enggak. Ini menarik sih. Ternyata dunia barista tuh complicated itu. Iya. Nah, ada pertanyaan yang menurut gue menarik men. Ketika seorang barista bekerja di sebuah kedai coffee shop, ya kayak misalkan di sini gitu ya. Atau mungkin ketika lu bekerja di sebuah coffee shop, gue nih bingung, apakah barista tersebut meracik kopi sesuai kemauannya dia sendiri atau mengikuti standar yang dimiliki oleh coffee shop tersebut? Oh, jadi gini, setiap coffee shop atau specialty coffee gitu pasti punya standar masing-masing. Nah, disitulah peranan barista ketika kopi lo lagi trouble. Lo kan barista nih, ya lo peracik kopi dong. Kalau kopi lo ada trouble, ya lo harus bisa sebisa mungkin lo harus bisa handle tuh kopi biar bisa diterima. Kayak dari rasanya misalkan, ini terlalu pahit nih. Terus setiap hari lo harus mengkalibrasi biar konsisten nih rasa kopi lo. Nah, itulah barista di situ. Peran andilnya tuh di situ sih sebenarnya. Kopi itu nggak boleh subjektif, apalagi objektif. Suara motor. Berarti memang peran barista tuh besar banget di sebuah kedai kopi shop. Oh iya, itu jantungnya sih. Nah, ada istilah kayak hulu ke hilir. Hulunya itu si petani nih. Nah, hilirnya itu si barista sendiri. Itu ujung tombaknya. Sebenarnya ada sih tengah-tengah dari petani itu ke roaster sih. Dari roaster baru ke barista. Menarik nih men. Gue juga akhirnya baru sadar gitu ya. Kopi pasti punya rasa yang beda-beda ketika datang gitu ya. Betul. Dan emang berarti perannya barista ternyata yang ngeracik itu ya. Iya, makanya itu dia buat kalian yang di luar sana jadi barista, jangan cuman kayak wah barista pengen keren-kerenan doang gitu. Lo harus tahu kopi itu prosesnya apa aja, jenis beansnya apa aja, varietasnya apa aja, yang ngebedain single origin antara house blend itu apa aja. Jadi lo belajar lah sama kayak petani sih, kalau lebih gue bilang sih lo belajar ke petani lah. Dari situ mungkin lo bisa nge-inspire, oh kopi itu luas ya. Karena kalau lo cuma mau jadi keren-kerenan doang, ya lo nggak bakal kepake sih. Menarik sih men. Ketika lo meracik sebuah kopi, ada nggak sih kepuasan ketika lo bisa meracik sebuah kopi dan lo sajikan kepada pelanggan? Wah itu ada banget. Kepuasan gue sendiri tuh kayak gue ngeracik kopi nih, dia minumnya tuh kayak orang aus boy. Ketika gue nge-serve kopi, gue pasti ngeliatin kopi gue tuh diminum dengan ekspresi muka yang gimana gitu. Dan itu pasti selalu gue tanya, gimana pak kopinya hari ini. Dan kalau emang dia bilang agak kurang nyaman, dan itu gue memberanikan diri, oke pak baik saya ganti. Wah sih buat gue. Menarik banget sih ya. Lu sampai merhatiin ekspresi muka orang yang minum kopi lu? Oh iya, jelas. Itu salah satu tolak ukur gua. Sejauh mana sih gua bikin kopi dan bisa dinikmatin sama orang di luar sana gitu. Gua liatin ekspresi muka dia. Gua ngerasa berarti sebenarnya barista tuh nggak jauh beda sama chef ya? Ya, kurang lebih. Karena kan kita kan di F&B kan, food and beverage. Bedanya chef itu kan food, ya kita barista di beverage. Gila men, ini menarik banget sih. Pembahasannya tuh membuka mata gue, dan gue harap teman-teman juga bisa terbuka pandangannya dan memperluas jangkauan teman-teman akan pekerjaan seorang barista. Selanjutnya men, pertanyaan ini men yang pasti akan banyak orang lain bertanyakan. Apa kesulitan terbesar yang pernah lo hadapi selama lo menjadi barista?
komplainan sih. Komplainan dari si customer sendiri sih. Contoh paling parah komplainan yang pernah lo rasain apa? Nah, ini penting banget nih. Sebelum lo jadi barista, lo harus hafalin itu resipi-resipi, menu-menu kayak espresso, cappuccino, flat white, dan teman-teman segala lain lah. Karena gue pernah waktu itu gue ditinggal sama senior gue. Dia minta flat white. Di situ gue nggak tahu itu flat white apa. Dan ternyata itu memang regular customer kan. Nah, setelah gue bikinin, di situ gue bikin nggak sesuai dengan selera dia, dan itu komplain habis-habisan ke gue. Saran gue sih, lo harus tahu dulu nih menu-menu kopi itu apa aja, standarisasinya gimana, untuk menghindari komplain itu sih. Dan jangan lupa balik lagi, attitude nomor 1 sih kalau buat gue. Nah men, menarik juga nih pembahasan yang tadi lo sampein. Berarti sebenarnya banyak juga customer yang paham betul perihal kopi. Oh iya, banyak. Mereka tuh kayak coffee snob gitu lah, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah itu harus pintar-pintar kita juga, dan terkadang mereka pesan yang nggak ada di menu. Nah disitulah peranan barista. Kalau di retail mungkin istilahnya mystery shopper kali ya? Bisa jadi di retail. Gila men, itu menarik sih. Kalau gue ya, gue penyuka kopi tapi nggak yang paham banget masalah kopi men. Jadi ketika gue mampir ke coffee shop, gue cuma nanya apa yang enak, apa yang biasa gue minum, that's it. Ternyata di balik itu banyak orang yang sampai sedetail itu kan? Banyak. Dan berarti peran barista ketika lo nggak tahu itu malah jadi bumerang buat barista itu sendiri. Betul. Pengalaman pahit gue banyak sih. Sampai susu pun mereka tuh bisa ngomong, "Mas, sorry ya, susunya overheat." Sampai sedetail itu sih. Susu overheat aja dia tahu. Itu gila sih menurut gue. Dan di situ akhirnya gue jadi pembelajaran sih di situ. Selanjutnya nih, ada motor lagi. Selanjutnya nih men, lu setuju nggak sih setiap barista tuh punya sisi idealis masing-masing? Setuju aja sih gue. Kayak misalkan ada orang nanya, kopi yang enak gimana sih? Kalau buat gue, kopi yang enak tuh ya yang gue suka gitu. Jadi ya itu sah-sah aja sih kalau buat gue. Barista berarti nggak jauh beda sama seniman dong men? Pasti, karena kan tuh art juga sih. Dan gue rasa memang barista juga layak untuk disebut seniman ya. Dia bisa latte art, dia punya sisi idealis. Nggak jauh beda, musisi punya sisi idealis ketika dia bikin lagu. Pelukis, dia punya sisi idealis ketika dia melukis. Barista pun demikian berarti. So, barista adalah seorang seniman juga men. Nah itu poin pentingnya sih. Ada satu customer gitu, orang-orang kantor lah, tau sendiri orang kantor gimana kan, banyak kan cewek-cewek. Gue gambarin segala macam yang gue bisa ya pada saat itu. Ketika dibuka dia lihat gambarnya kan, wah manis juga, dan dia bisa ke foto segala macam gitu sih. Manis juga, apalagi yang buat. Nah men, ini pertanyaan yang sangat menarik buat gue. Orang awam kayak gue melihatnya barista itu pekerjaan yang keren, tampilannya tuh juga modis dan sebagainya lah ya. Menjanjikan nggak sih pekerjaan sebagai barista tuh? Buat gue menjanjikan asal jangan males. Dalam arti lu bukan cuma nyajiin kopi. Karena ada beberapa orang yang kerja barista cuma pengen keren-kerenan doang, gaya-gayaan doang. Pokoknya menjanjikan asal lu banyakin relasi deh. Lu jangan cuma belajar di tempat lu doang gitu. Lu main lah, lu explore ke coffee shop lain, gimana cara servis mereka. Lu ngajak ngobrol barista-baristanya, karena kan itu merupakan sebagai relasi, dan itu yang gue terapkan di diri gue kayak gitu sih. Nah itu sempat ada masukan tuh buat gue dari senior gue yang tempat gue sama. Gue pertama kali kan kerja di specialty coffee kecil lah. Di situ ada senior gue nggak tahu dari Shine. Dia pindah ke salah satu specialty coffee brand dari Aussie sih sebenarnya. Di situ gue nanya dia, gue dapat panggilan nih bang, tempat lu. Gue dibalikin sama dia. Bukan nego gimana-gimana, gue kasih pilihan sama lo. Di sini mau cari duit apa mau cari ilmu? Ya dua-duanya bang. Nggak bisa lo di sini kayak gitu. Kalau mau cari ilmu, ya lu masuk sini. Tapi kalau lu cuma mau cari duit, lu jangan masuk ke shop ini. Yang gede-gede itulah. Ternyata ini tergantung dari apa tujuan barista itu kerja ya. Betul. Berarti kita nggak bisa menyamaratakan antara gaji sama ilmu men? Oh nggak bisa. Ya lu harus punya jam terbang tinggi dulu sih sebenarnya. Kalau lu minta gaji gede. Kalau boleh tahu secara lebih detail, range-nya rata-rata nih berapa sih bang? Kalau di coffee shop kecil 2 point something sampai 3 point something sih. Tapi kalau udah di coffee shop gede bisa sampai 4. Ya pegawai bang lewat lah. Kalau kayak gue nih sempat mikir juga sih, dan masukan dari istri gue lah. Mau sampai kapan sih kayak gini terus? Bukannya gue menganggap remeh profesi ini sih. Cuman ya gue lebih berpikir realistis lah. Sekarang kan gue masuk ke dunia hotel. Secara income lebih besar banget sih. Istri gue ngizinin kalau masih mau kayak gini, tapi dalam industri hotel. Kalau masih outlet independen, jangan. Berarti itu bisa jadi salah satu tips dari Oka buat teman-teman semua yang mau menjadi seorang barista profesional. Betul. Oke men, tadi lo ngejelasin bahwa ada level-level barista. Ya. Boleh nggak sih lo ngejelasin? Mungkin secara kulitnya aja. Misalkan ada level independen, level yang sampai lo naik kelas di hotel dan sebagainya.
Kalau buat kayak coffee shop independen nih, satu itu dari SOP-nya sih yang kurang spesifik lah. Barista juga selain lo bikin kopi, lo harus juga tahu inventory pengerjaan di belakang bar tuh ngapain aja kan, kayak lo ngitung cost segala macam. Itu kalau buat di outlet independen itu bukan yang nggak diajarin sih, mungkin ada beberapa yang diajarin, cuman itu agak kurang spesifik buat gua. Kayak gua kan sekarang di hotel nih, nah itu sih lebih cara detail. Jadi kayak lo mau bikin suatu produk baru, lo harus dituntut untuk kayak ayo dong resipi baru, promo baru, minuman apa, itu lo ingredient harus tahu, lo resipi harus tahu, lo harus ngitung cost, lo harus hitung loss and profit, terus lo harus kayak ngitung barang WC segala macam, itu harus lo hitung. Nah itu sih yang buat gue yang membedakan, karena ada beberapa barista bingung nih kan, pakemnya di mana sih? Berarti memang secara job desk tuh lebih banyak dan lebih detail ya men? Ya, lebih detail sih. Oke, men, ada nggak sih pesan-pesan dari lo untuk teman-teman nih? Mungkin ada yang mau jadi barista, Ya. atau mungkin ada yang udah jadi barista tapi Ya. masih pemula. Ya. Boleh deh lo kasih tips and triknya supaya dia bisa terus improve untuk kedepannya. Mungkin gue awalnya dari yang buat pengen kali ya. Oke. Baik lagi sih satu, lo jangan cuma pengen dibilang keren, lo harus bener-bener lo passion gitu. Rasa pengen tahu lo tuh harus bener-bener, ya gue pengen tahu kopi, jangan males deh intinya. Kedua, ya lo perbanyak relasi lah, lo jangan cuma jago di kandang sih. Untuk yang barista pemula, ya saran gua ya lo perbanyakin knowledge juga, itu penting. Jangan pernah malas buat belajar dan jangan suka idealis juga. Ketika kopi lo dijudge ya jangan gua nggak bisa gitu loh, ya lo harus terima sih. Balik lagi kalau mau upgrade level, ketika lo dari outlet independen terus lo masuk kayak hotel industri, lo pelajari itu apa sih itu service, itu penting sih. Sequence of service itu penting, dan attitude lo yang paling utama sih kayak gitu. Mungkin kesimpulan bisa gue ambil adalah intinya pekerjaan apapun harus dilandasi dengan passion. Betul. Lo harus willing to learn, lo harus open minded, lo harus mau membangun relasi dengan siapapun, dan intinya jangan pernah takut untuk dijudge ketika pekerjaan lo hasilnya kurang maksimal. Oke men, sebelum kita closing, kita mau promo sosmed dulu nih. Oke. Boleh lo sebutkan sosmed lu? Instagram nih. Instagram. Wah, gue masih tutorial sih main Gak Instagram. apa-apa men. Kalau mau follow gue ada Instagram di oka.sputra sih, SPUTRA. Nanti gue akan tulis di bawah sini, teman-teman nanti tinggal follow aja Instagramnya Oka Saputra. Jangan lupa follow Instagramnya Lock On Coffee. Di sini konsepnya tuh unik banget, bisa lesehan, Betul smoking banget. room, dan Ya. AC men. Bisa see working space lah di sini. Datang aja ke sini, lo bisa cek Instagramnya. Tempatnya tuh emang cozy banget. Enak. Bisa dipakai buat kerja, dipakai buat nongkrong. Pokoknya buat anak-anak generasi milenial dan anak-anak generasi Z itu bakal nyaman banget kalau lo ada di sini. Produknya juga oke sih. Ini Battalion Coffee, ini adalah produk unggulannya Lock On Coffee. Iya. Dan men, kalau lo mau tahu, harganya itu murah banget. Start from 18.000 cuy. Iya. Lo bayangin men, ini ada di area Jakarta Selatan. Harganya mulai dari 18.000 doang cuy. Dengan harga segitu lo bisa nikmatin tempat yang enak. AC, bisa ngerokok, Nah. lesehan pula. Iya. Kapan lagi? Langsung aja lo kesini dan nikmatin suasananya. Jangan lupa like, komen, dan juga kasih inputan untuk channel ini supaya channel ini dapat terus berkembang jauh lebih baik untuk kedepannya. Gue Obey Gusnandar. Gua Oka Saputra. See you.